Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, banyak orang pernah bersharing kepada saya tentang pergumulan mereka yang begitu berat. Saking beratnya mereka terkadang mengeluh kepada Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak ada bersama mereka. Karena semua penderitaan dan kesusahan yang mereka alami, tidak pernah ada jalan keluar meskipun mereka sudah berdoa. Ketika mendengar cerita seperti itu, saya cenderung diam dan tidak mau menanggapi. Tetapi jika terpaksa memberi jawaban, saya hanya mengatakan, sebagai manusia, wajar jika kita mengeluh kepada Tuhan, karena sikap mengeluh adalah bagian dari kemanusiaan. Tetapi, sebagai orang beriman, kita hanya bisa terus berjuang, menikmati hidup yang ada, dan tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini bercerita perumpamaan yang kurang lebih sama, yaitu pertumbuhan tunas aras dan biji sesawi. Nabi Yehezkel memakai perumpamaan tunas aras, sedangkan Yesus memakai perumpamaan biji sesawi. Saya tertarik dengan kedua perumpamaan ini. Baik tunas aras maupun biji sesawi yang menjadi biji terkecil di muka bumi ini, keduanya akan bertumbuh di dalam proses. Jika pertumbuhannya berhasil, barulah mereka menjadi tempat bernaung bagi siapa saja yang tinggal di bawahnya. Kedua perumpamaan ini mengisyaratkan suatu proses kehidupan. Semuanya berawal dari pembibitan dan dibutuhkan waktu yang bertahun-tahun lamanya untuk bertumbuh dan berkembang. Dan pada akhirnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan kita agar berproses di dalam dan bersama Tuhan. Artinya, dalam kondisi apapun diri kita tetap harus berusaha supaya tindakan, sikap, atau bahkan diri kita tetap berkenan kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan berikut ini. Pertama, satu hal yang sering sekali dilupakan oleh kita manusia ialah hidup ini adalah proses. Yang namanya proses berarti kita memulainya dari ketiadaan, dari tidak memiliki apa-apa sampai pada memiliki sesuatu yang berharga. Yang namanya proses juga berarti berjalan dalam kurun waktu yang begitu lama dengan segala perjuangan hidup yang tidak mudah, karena dengan berproses maka kita tidak memiliki mental instan. Yang namanya proses juga berarti kita tidak sekali berjuang, tetapi kita akan berkali-kali jatuh dan harus bangun lagi. Yang namanya berproses berarti sampai akhir hidup kita masih tetap berjuang. Dan ingatlah bahwa di balik semua proses kehidupan, kita akan memiliki karakter dan kepribadian yang kuat dan dewasa. Kedua, sebagai manusia kita cenderung mengeluh dengan semua penderitaan yang ada, dengan semua masalah, beban hidup yang kita alami. Hal ini sangatlah manusiawi, tetapi yang kita lupa ialah penderitaan itu pasti terjadi untuk semua manusia.
Siapa saja pernah menderita. Tetapi mengapa ada orang yang begitu menikmati kehidupannya, sedangkan ada orang yang terasa menderita dengan semua beban hidupnya? Dalam permenungan saya, tergantung cara memandang hidup ini, tergantung cara memandang semua masalah beban hidup yang kita hadapi. Orang yang menikmati hidupnya adalah orang yang melihat penderitaan sebagai proses kehidupan, sebagai ujian kehidupan untuk menaikkan dirinya ke level yang lebih tinggi. Ketiga, Santo Paulus mengingatkan kita agar kita harus berproses di dalam dan bersama Tuhan. Oleh karena itu, pada saat kita menghadapi pergumulan dan penderitaan, semestinya kita tidak harus mengeluh, tetapi inilah saat yang tepat, inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk berproses bersama Tuhan. Terkadang juga di dalam pergumulan yang kita kehendaki ialah kemauan kita sendiri yang harus terjadi. Padahal kita lupa bahwa ketika kita berproses bersama Tuhan, maka yang harus kita cari ialah apa kehendak Tuhan terhadap diri kita. Oleh karena itu perlulah diingat bahwa ketika kita mengalami pergumulan, pada saat itu Tuhan tetap ada bersama-sama kita, dan marilah kita tetap berproses bersama dan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.